Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bagi Cerita. Allah telah menurunkan ayat yang menjelaskan tentang kesucianmu dari atas lapis langit yang ketujuh. Tidak ada satu masjid pun yang di dalamnya disebutkan nama Allah, kecuali kesucianmu akan dibacakan sepanjang malam dan siang. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Hadis tersebut menjelaskan bagaimana keutamaan seorang Aisyah binti Abu Bakar sebagai Ummul Mukminin. Ia adalah Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat ikatan pernikahan dengannya setahun sebelum hijrah. Pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Aisyah masih berumur 18 tahun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku bermimpi melihatmu dalam tidurku selama 3 malam. Malaikat membawamu kepadaku di dalam kain sutra, yakni sutra putih. Malaikat itu berkata, 'Inilah istrimu.' Maka aku singkapkan kain dari wajahmu. Ternyata wanita itu adalah engkau. Aku berkata, 'Jika mimpi benar-benar berasal dari Allah, maka Dia akan membuatnya menjadi kenyataan.'" Ketika Haula binti Hakim menyebutkan nama Aisyah pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan ia lamar untuk beliau, wajah beliau yang mulia amat cerah, karena mimpi yang diberkati itu akan segera menjadi kenyataan, dan karena ikatan musyahara yang akan mendekatkan dirinya dengan orang yang sangat dicintainya. Haula memasuki rumah Abu Bakar. Ia mendapati ibunda Aisyah lalu berkata padanya, "Keberkatan apa lagi yang akan Allah berikan kepada kalian?" Ibunda Aisyah bertanya, "Kebaikan apakah itu?" Haula menjawab, "Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutusku agar aku melamarkan Aisyah untuknya." Ibunda Aisyah berkata, "Aku senang mendengarnya. Tunggulah Abu Bakar, karena sebentar lagi ia datang." Ketika Abu Bakar datang, Haula berkata kepadanya, "Wahai Abu Bakar, kebaikan dan keberkatan apalagi yang akan Allah berikan kepada kalian? Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutusku untuk meminangkan Aisyah untuknya." Abu Bakar ingat kedudukannya di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ia bertanya, apakah Aisyah layak dan boleh baginya, padahal dia merupakan anak perempuan dari saudaranya? Haula pulang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan hal itu kepada beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Kembalilah engkau padanya dan katakan, engkau adalah saudaraku dalam Islam, dan aku adalah saudaramu. Anakmu layak dan boleh bagiku." Lalu Haula menceritakan hal itu kepada Abu Bakar. Abu Bakar berkata, "Tunggulah sebentar hingga aku kembali." Abu Bakar pergi guna membebaskan janji Mut'im bin Adi. Janji itu disampaikan pada anak laki-lakinya. Setelah kembali, Abu Bakar berkata, "Sesungguhnya Allah telah menghilangkan janji yang ada pada dirinya. Janji itu telah ia sampaikan pada Aisyah untuknya. Panggillah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menemuiku." Haula memanggil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pun datang, lalu dinikahkan. Dengan demikian terwujudlah kekerabatan nasab setelah kekerabatan atas dasar agama. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah bersama kaum mukmin ke Madinah, dan ketika waktu yang telah ditetapkan telah tiba, para sahabat dari kalangan Ansar dan para istrinya segera berdatangan ke rumah Abu Bakar. Tempat pengantin yang penuh berkah itu berada. Kaum wanitanya berkumpul mengelilingi putri Abu Bakar dan mengucapkan selamat kepada sang pengantin, karena akan diboyong ke rumah suaminya yang menjadi pemimpin semua manusia. Setelah diberi ucapan selamat penuh rasa gembira, Ummu Ruman ibunda Aisyah ditemani putrinya yang menjadi pengantin itu berangkat dari rumah Abu Bakar menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di rumahnya. Lalu ia berkata, "Mereka adalah keluargamu. Semoga Allah memberikan berkah kepadamu dengan kehadiran mereka, dan Allah memberikan berkah kepada mereka dengan kehadiranmu."
Suatu ketika Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, seperti apakah cintamu padaku?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Seperti simpul tali." Aisyah bertanya lagi, "Bagaimanakah simpul tali itu, wahai Rasulullah?" Beliau menjelaskan, "Simpul itu mengikat begitu erat." Begitu pula ketika Fatimah mengunjungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia ingat bahwa Aisyah sedang berada di sisi beliau. Lalu beliau berkata, "Wahai putriku, ini kekasih ayahmu." Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata kepada Ummul Mukminin Aisyah, "Engkau adalah istri yang paling dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan mencintai sesuatu kecuali yang baik." Ibnu Abbas berkata, "Kalungmu jatuh di Abwa." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mencarinya dan menemukannya menjelang subuh, lalu tidak mendapati air. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman yang berbunyi, "Maka bertayamumlah dengan tanah yang baik." Al-Quran Surah An-Nisa ayat 43. Keringanan yang diturunkan Allah bagi umat ini tiada lain karena sebab yang ditimbulkan olehmu dan berkah yang ada padamu. Ibnu Abbas berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan wahyu tentang kesucianmu dari atas lapis langit yang ketujuh. Maka tidak ada satu masjid pun yang disebutkan nama Allah di dalamnya, kecuali kesucianmu akan dibacakan di dalamnya sepanjang malam dan siang. Aisyah berkata, "Wahai Ibnu Abbas, tinggalkanlah aku sendiri dan hentikan pujianmu itu. Maka demi Allah, aku sangat menginginkan menjadi seseorang yang dilupakan begitu saja." Demikianlah kisah singkat yang menjelaskan bagaimana keutamaan Aisyah di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai istri yang sangat dicintai oleh beliau. Semoga apa yang disampaikan di channel Bagi Cerita kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.